Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal mukarramat, para asatid, para ustadzat, seluruh jamaah, bapak ibu, anak-anakku, para santri semuanya, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir Jalalain surah An-Nisa. Sekarang kita masuk ayat 25 surah An-Nisa juz 5 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum qawlan an yankihal muhsanatil mu'minat وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ قَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات وآتوهن أجورهن
بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum taulan. Wa man dan siapa saja lam yastati yang tidak punya kesanggupan, tidak punya istitoah. Istitoah itu tidak punya kemampuan atau kesanggupan. Minkum dari kalian, wahai para laki-laki, tidak punya kesanggupan apa? Taulan, yaitu kekayaan, kekayaan. Tidak punya kesanggupan, tidak punya kekayaan. Li ayyang kihal muhsonat, ada li, ditambahan dalam tafsirnya ada li. Tidak punya kemampuan untuk menikahi al muhsonat, yaitu perempuan-perempuan yang merdeka. Ai al harairo, yaitu perempuan-perempuan merdeka. Al mu'minat, yang mukmin. Jadi zaman dulu Pak, istilahnya nggak pas tadi, bingung. Zaman dulu itu ada istilah perempuan merdeka, ada perempuan budak. Dalam status sosial seperti itu menentukan harga, baik itu harga tawar masalah mahar atau masalah selainnya. Yang tombol gede itu aja, nah, kiri kanannya itu di nah. Tes satu, ini pelan. Tes, yang nggak kedengeran tadi ibunya.
Itu enggak. Ya, bentar, kadang dirubah itunya, anak-anak suka muter-muter. Nah. Dulu Bapak Ibu, ada istilah budak, ada istilah orang merdeka. Sehingga itu nanti akan menentukan tingkat bayar mahar ketika nikah. Kalau merdeka, kaya, itu maharnya mahal. Kalau budak, murah. Makanya di sini kalau seandainya kamu mau nikah sama orang merdeka yang mukmin tapi nggak punya kekayaan, nah solusinya bagaimana? Di sini nanti solusinya kita dipersilahkan untuk menikahi budak. Huwa jaro alal ghalibi. Huwa, kondisi semacam itu, jaro itu sudah berjalan alal ghalib, pada umumnya, yang terjadi pada tradisi orang Arab. Ada istilah kasta. Di Jawa, di Indonesia juga ada kasta-kasta. Hampir semua negara itu dulu ada perbedaan sosial berdasarkan kasta. Di Jawa lebih banyak. Ada kata Brahma, kasta Sudra itu paling bawah itu. Macam itu saya pernah ingat ada 5 kedudukan sastra. Kedudukan. Nah sekarang sudah nggak ada, sudah terhapuskan itu. Masih ada tradisi seperti itu di dunia pesantren, Pak. Di pesantren itu masih ada sedikit-sedikit. Jadi yang boleh ngelamar anak kiai harus sama-sama anak kiai. Begitu, Pak. Bapak ngelamar anak kiai, ditanya, orang tuamu punya pesantren apa? Nah, kalau tanya gitu bingung kan, Pak? Itu masih ada, tradisi begitu masih ada, walaupun nggak kental banget tapi ada. Jadi yang berani ngelamar anaknya kiai ya harus sama anak kiai. Maka ada istilah, kalau Ning ya jodohnya Gus. Lah kita Gus enggak. Yang ada kita bukan siapa-siapa, ya nggak berani maju. Gitu, nggak berani maju. Makanya saya termasuk orang yang beruntung, Pak. Bapak saya bukan punya pesantren, nggak punya pesantren. Untungnya waktu saya ngelamar bundanya, saya nggak tahu kalau dia anak kiai. Untungnya itu, Pak. Betul, kalau saya tahu dia anak kiai, saya nggak berani maju. Karena tradisi di pesantren begitu, kita down duluan udah. Untungnya saya nggak tahu kalau dia anak kiai punya pesantren. Untung, maka barokahnya nggak ngerti ya ada, Pak. Sekarang nyesel bundanya. Kok nggak dari dulu ngelamarnya? Itu masih ada, walaupun nggak so kuat dulu, tapi udah masih ada. Selanjutnya, sebentar, Pak. Kalau kacamata aku malah lupa pakai. Fala mafhuma lahu, maka tidak ada mafhum di situ. Tidak ada mafhum itu artinya semua sudah menjadi maklum sehingga tidak butuh diskusi perdebatan. Tidak butuh. Kenapa kalau merdeka harus merdeka? Kenapa nggak boleh sama merdeka? Udah nggak ada perdebatan karena sudah menjadi ghalib. Ghalib itu sesuatu yang sudah lumrah, umumnya memang begitu. Jadi nggak perlu didiskusikan kembali. Ini istilah fala mafhuma lahu. Tidak perlu ada itu. Famimma malakat aimanukum. Kalau memang tidak punya kemampuan lamar orang merdeka, famimma, maka nikahlah mimma dari perkara, dari budak malakat yang menjadi kepemilikan aimanukum dari budak-budak kalian. Jadi silahkan. Kenapa kok begitu solusinya? Karena budak itu lebih murah. Orang merdeka punya maharnya 100 juta. Kalau budak murah, Pak. 1 juta jadi. Nah, saking murahnya. Karena budak itu
Benar-benar Pak, budak itu dikondisikan seperti benda yang bisa ditawar-menawar, bisa dijual-belikan. Makanya harganya murah. Dan Islam spiritnya adalah untuk menghapus perbudakan. Makanya dulu yang namanya budak pakai aja, nggak usah mahar, nggak usah nikah. Nah, Islam hadir memberikan solusi, walaupun itu budakmu tetap dikawinin, tetap berikan mahar. Di Islam hadir itu memberikan kehormatan, penghargaan pada status budak, sehingga lama-lama budak itu terhapuskan di dunia ini, khususnya dalam Islam. Yungkahu yang akan dinikahkan min fatayatikum dari perempuan-perempuan kalian, al mukminat yang mukmin. Jadi boleh laki-lakinya merdeka, perempuannya budak boleh, atau perempuannya merdeka, lakinya budak boleh. Lalu bagaimana dengan status anak? Status anak akan ngikut kepada bapaknya. Kalau bapaknya budak, maka anak otomatis statusnya budak. Kalau bapaknya merdeka, otomatis ya merdeka. Jadi status kenasaban anak itu ngikut bapaknya. Gitu. Makanya jangan heran dalam bahasa hadis akan ada ibu yang menjadi budak anaknya. Kenapa? Karena ibunya nikah dengan laki-laki merdeka, punya anak, anaknya otomatis statusnya merdeka. Lah ibunya tetap aja budak kalau belum dimerdekakan. Nah, kalau udah begitu, udah kacau semua Pak. Makanya semangat Islam ada semangat untuk membebaskan perbudakan. Wallahu a'lamu bi imanikum. Wallahu adapun Allah a'lam adalah zat yang paling mengetahui bi imanikum dengan keimanan kalian semua. Faktafu maka cukuplah oleh kalian bidzahirihi dengan melihat zahirnya. Jadi kalau mau nikahin budak cukup melihat zahirnya. Karena dulu Pak, sebelum Islam datang, budak benar-benar diperlakukan seperti benda mati Pak. Jadi kalau mau beli budak, mau beli nih, dicek semua badan sultan Pak, dicek, pegangin, diliatin, semuanya. Bayangin tuh Pak, diperlakukan seperti itu. Termasuk mau dikawinin, itu budak dicek, dibuka. Ini alunya masih kenceng enggak, original enggak, jangan-jangan palsu nih. Dicek semua. Nah, Islam hadir, jangan faktafu, cukuplah kalian bidzahirihi, melihat lahiriahnya. Begitu. Nah, di dalam dunia fikih Pak juga ada fikih yang mengikut aliran Imam Dawud Az-Zahiri namanya Pak. Itu sangat ekstrim, yang mana perempuan yang mau dinikahin boleh dilihat seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh, itu Imam Dawud Az-Zahiri. Alasannya apa? Biar tidak ada dusta. Tangannya dicek, asli semua enggak ini? Dadanya dicek, asli semua apa balon ini? Cek semua. Itu Imam Dawud Az-Zahiri. Adapun Imam Syafi'i memberikan solusi yang cerdas. Kalau bapak sih ya, anak-anak muda yang mau nikah cukup lihat pada 3 tempat. 1, wajahnya. 2, telapak tangannya. 3, tumitnya. Begitu Pak. Keterangan ini ada dalam kitab Buku Dulujen karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Gitu. Dari wajah dilihat, oh bibirnya tebel. Berarti apa Bu? Berarti begini gitu. Wah ini bibirnya tipis. Berarti
Ceriwis gitu ya. Itu kan mitosnya begitu. Yang benar gimana? Itu keterangan itu ada. Itu solusi bijak Imam Syafi'i. Jadi nggak perlu dibuka seluruh badannya, dicek, nggak usah. Ini yang berbeda antara Imam Syafi'i dengan Imam Dawud Az-Zuhri. Dari telapak tangan bisa dicek. Dari jari nih, jarinya lentik apa bujel? Tahu bujel nggak Pak? Kan beda tuh. Jari itu menentukan Pak. Oh kalau jari bengkoknya ke sini, ini kalau masak sedep. Nah, kalau jarinya begini, nggak bakal sedep. Mau dikasih bumbu apa nggak bakal sedep. Itu bisa dilihat. Apalagi kalau lihat telapak tangan, itu cukup. Terus tumit Pak. Tumit itu menentukan apa? Dalam kitab itu ya. Tumit itu menentukan tingkat seksualitas. Gitu. Udah, Bapak kalau pengen tahu, buka kitabnya sendiri. Santri itu komplit Pak, begitu-begitu paham. Itu dibahas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Gitu. Jadi nggak usah pakai ditanya, gitu nggak usah. Makanya santri yang sudah senior, lihat sekilas paham. Begitu, dah. Gitu. Bapak nggak usah belajar itu, udah terlambat. Udah punya isi Bapak. Ini yang bujangan-bujangan. Gitu. Belajar itu. Wakilu as-sarair. Wakilu as-saraira ilaihi. Wakilu, dan menjadikan wakil as-sarair dengan rahasia ilaihi kepada budak laki-laki yang dimaksud. Jadi tak usah harus rame-rame terang-terang, beda Pak. Kalau menikahi orang merdeka bikin rame-rame, tapi kalau budak udah nggak usah rame-rame, secukupnya saja. Makanya karena yang kita nikahi ini adalah orang merdeka, bikin rame-rame. Dalam hadis Rasulullah, kalau ngelamar sepi-sepi, tapi kalau walimah rame-rame. Itu ajaran Rasulullah Pak. Kita kadang kan enggak, baru ngelamar 10 mobil. Ya, itu salah. Kenapa? Ada hikmah yang besar. Takutnya udah dilamar rame, bawa 10 mobil, ternyata batal. Itu terpukul loh hatinya. Betul. Kasihan. Makanya Rasulullah ngajarin, kalau lamar sepi-sepi saja, cukup 3-4 orang. Ntar kalau walimah baru rame. Itu ajaran Islam. Ngelamar, saya pernah diajak ngelamar saja, ya 15 mobil ngelamar doang itu Pak. Belum apa-apa itu. Jangan Pak, kasihan. Takutnya batal. Kalau batal, malunya Pak. Karena udah terlanjur viral. Nah, makanya Rasulullah ngajarin kalau lamar pelan-pelan. Besok siapapun yang anaknya dilamar, cukup panggil 2-3 orang. Ya cukup panggil saya, Mas Sigit, Mas Ismail, beres sudah. Panggil jamaah semua. Jangan, nanti aja. Sepi-sepi aja. Itu ajaran Islam. Fa'innahu alimu bitafdiliha. Fa'innahu, karena sesungguhnya utusan sarair itu utusan ya untuk melamar, untuk ngecek. Al-alimu itu lebih mengetahui bitafdiliha dengan keutamaan, kelebihan, kekurangan daripada budak yang dimaksud. Warubba amatin, bacanya rubba Pak ya, bukan robu. Warubba amatin, dan mayoritas budak, kebanyakan budak, tafaddalu hurratin fihi, itu mempunyai kelebihan daripada harroh itu adalah perempuan merdeka. Fihi, dalam hal pengetahuan. Justru budak itu Pak punya kelebihan apa?
banyak tahu tentang banyak hal, itu budak Pak. Kenapa? Karena dia biasa melakukan apa saja, biasa kerja di lapangan, jadi kan dia banyak tahu banyak hal, itu budak. Maka kelebihan budak itu di situ. Kalau perempuan merdeka, tahunya cuma dandan, berhias diri, kondangan gitu dah. Tapi kalau budak apa saja tahu, masak bisa, nyuci bisa, bahkan cangkul sawah bisa. Itu budak. Makanya punya kelebihan. Nah, istri bapak itu bukan budak. Jadi jangan suruh nyangkul, ngepel, segala macam, jangan. Istri bapak itu orang merdeka. Kewajiban kita apa? Memuliakannya. Dengar ini para suami, istri bapak itu bukan budak. Berarti bapak punya kewajiban memuliakannya. Istri lagi malas ngepel, ya biarin aja. Ganti suami yang ngepel. Kan semangat. Begitu emang Pak. Istri lagi malas masak, udah biarin aja. Kalau suaminya mau yang gantiin masak, kalau nggak bisa masak, ya udah mah ayo kita makan di. Begitu aja Pak. Jangan pernah maksain. Istri apaan pagi-pagi tidur mulu, bukannya ngepel. Ya, istri bapak itu bukan. Muliakan. Tanya, mama tumben pagi-pagi kok tidur? Oh ternyata meriah. Kenapa meriah? Oh ternyata hamil lah kan. Umpamanya begitu. Ya dah mama istirahat, biar yang ngepel ayah. Udah gitu kan enak bener tuh Pak. Nah gitu loh. Jadi kalau bundanya lagi nggak sempat masak, makan di luar. Kalau saya lagi senggang, saya yang masak. Saya masak bisa, nyambel bisa. Pokoknya seneng punya suami saya. Gitu Pak. Wahada taknisun binikahil ima. Wahada dan ini perlakuan seperti itu tadi. Taknisun binikahil ima. Taknisun sebuah cara. Taknisun itu cara atau solusi. Binikahil ima, menikahi budak. Ba'dukum, oleh sebagian kalian, mimbadin, dari sebagian lainnya. Antum, maksudnya antum yaitu kalian semua, wahunna dan mereka semua yaitu budak, sawaun itu punya kedudukan yang sama, fit dini di dalam agama. Fala tastangkifu, maka janganlah bersikap berlebihan min nikahihin, dari menikahi mereka perempuan budak. Tetap walaupun budak tetap dimuliakan, diberikan mahar. Itu Islam Pak. Sebelum Islam budak itu udah kayak pelacur Pak. Malam ini dipakai bapaknya, besok dipakai anaknya, bahkan bisa diwariskan. Zaman dulu begitu budak itu Pak. Makanya Islam itu mengangkat derajat, menghilangkan perbudakan. Fankihuhunna, maka nikahilah itu budak-budak biilihinna, dengan izin keluarganya. Dalam arti siapa? Mawalihinna, yaitu tuannya. Keluarga di sini adalah tuan, bukan suami. Seandainya budak ini punya suami, bukan anak. Seandainya budak ini punya anak, bukan. Yang menjadi izin, yang berhak mengeluarkan izin adalah tuannya. Karena status budak itu seperti benda mati Pak, dimiliki oleh perorangan. Nah, tetap izin kepada tuannya. Wahai tuan, saya mau nikahi budakmu, mohon izinnya. Itu boleh, tapi status budaknya tetap ya, gitu. Jadi tergantung, ada yang diizinin dengan tetap status budak, ada diizinin terus dimerdekakan. Tergantung tuannya. Kalau tuannya orang baik hati, ya mau dinikahin, ya udah saya merdekakan, silahkan nikahin. Ada yang begitu. Tapi intinya nikah itu butuh izin.
Bagaimana dengan kita orang merdeka? Izin itu ada dua. Ketika yang dinikahin itu adalah seorang gadis, maka wajib dapat izin dari walinya. Dapat izin dari walinya. Tapi kalau yang dinikahin itu seorang janda, maka tidak butuh izin dari walinya. Ini dalam kajian fikih Islam begitu, Pak. Jadi kalau yang dinikahin janda, yang penting jandanya mau, nggak perlu minta izin sama wali. Nah, ini enaknya jadi janda, gitu loh, nggak ribet. Kalau yang dinikahin gadis, bapak harus izin dulu orang tuanya. Kalau orang tuanya, walinya nggak ngizinin, ya udah nggak jadi. Kalau kawin lari, apa istilahnya? Kawin lari kan? Kawin lari berarti bapak harus cari wali. Siapa walinya? Kalau orang tuanya nggak setuju, nggak mau jadi wali. Kalau orang tuanya itu mu'dol itu orang tua yang tidak mau menjadi wali. Maka mau nggak mau walinya harus hakim. Karena ada saudara kandung, nggak bisa. Sebab wali yang utama nggak mau, otomatis wali yang lain gugur. Beda kalau wali yang utama mati, maka dicari wali penggantinya. Tapi kalau wali yang utama mu'dol, menolak untuk jadi wali, maka mau nggak mau orang yang nikah lari wajib nyari wali hakim. Jelas, Pak? Nah, nikah duduk aja ribet, ini nikah susah itu. Itu caranya, Pak. Makanya kemarin juga begitu, Pak Ustadz, saya ini mau nikah, ada yang mau sama saya. Alhamdulillah, saya bilang begitu. Saya perlu minta izin nggak sama orang tua? Nggak usah. Status ibu kan janda, nggak usah izin. Yang penting ibu yakin laki-laki ini adalah pilihan yang terbaik. Yakin, mau? Ya sudah, silahkan diatur. Nanti wali tugasnya apa? Menjadi wali, tidak wajib menjadi izin. Jadi wali-wali dari janda itu nggak boleh punya hak untuk melarang, nggak punya hak. Tapi kalau gadis, wali punya hak untuk melarang. Jangan sama itu, pemabuk kok, nah, itu boleh. Tapi kalau janda, wali itu tugasnya hanya mewalikan, nggak boleh melarang, karena nggak punya otoritas lagi. Ini masalah hukum, minta izin. Nah, minta izin ini, Pak, minta izin ini dilakukan sebelum nikah, sebelum ngelamar. Kalau di sini saya perhatikan, minta izin itu kan mau akad nikah ya, izin. Nggak begitu mestinya. Minta izin itu sebelum melamar. Jadi istilahnya itu ada namanya, kalau di Jawa itu dodok pintu, Pak. Apa istilahnya? Notok pintu. Jadi karena dulu saya datang berdua sama temen, permisi dulu, melakukan diri, nama saya Muhammad Fadli. Ditanya rumahmu di mana, di Wonosoco. Untungnya nggak ditanya kerjamu apa, untungnya Pak, ditanya cuma begini, alumni mana, alumni Al-Ghuraba. Oh iya, ibu itu teman saya. Hajatnya apa? Saya seneng sama anak Pak Kiai yang namanya ini. Oh, ya sudah, anaknya dipanggil, udah kenal ini, sampun, sampun itu sudah Pak, seneng. Diem, pura-pura diem budaya. Itu gadis zaman dulu begitu, Pak. Kalau bilang mau itu diem. Makanya dalam itu menjadi sebuah kaidah dalam fikih. As-sukutu tadullu ala na'am. Diem itu berarti ya. Nah, gitu loh, Pak. Beda dengan diemnya orang sekarang. Diem gitu. Oh, itu orang yang paham fikih. Oh, berarti mau. Diem kok. Kalau nggak mau kan berarti nolak, kan ngomong ya. Ya sudah, silahkan orang tamu mau kesini kapan. Nah itu caranya gitu, itu namanya minta izin itu di situ Pak. Gitu.
Nah, adapun mau nikah terus dipandu oleh MC minta izin, didramatisir sampai nangis gitu kan. Itu enggak dalam fikih, itu adat saja, adat. Itu izin ya sebelum kita ngelamar itu izin. Jadi bagi bapak yang punya anak perempuan, pastikan laki-laki yang mendekati itu benar-benar bapak ketahui dengan seizin bapak. Jangan boleh dibawa kemana-mana tanpa izin. Nah, ini tanggung jawab dunia akhirat. Selanjutnya, wa'atu dan berikanlah hunna kepada mereka, perempuan budak yang mau dinikahi. U'tuhunna, berikanlah kepada mereka ujurahunna, yaitu upah mereka. Maksudnya apa? Muhurahunna, yaitu mahar mereka. Tetap wajib diberikan mahar. Sebelum ada Islam nggak ada mahar. Begitu Islam hadir, diwajibkan mahar. Maharnya berapa? Separuh dari perempuan merdeka. Kalau umumnya perempuan merdeka maharnya 10 juta, berarti budak 5 juta. Dikurangin boleh nggak? Boleh. Tawar menawar, saya punyanya 1 juta, ya udah tambahin dikit lah. Nah, itu boleh tawar menawar. Jadi sampai sekarang ya boleh tawar menawar. Dan yang berhak tawar menawar siapa nih? Calon pengantin apa orang tua? Nah kan, terjadi kesalahan itu. Yang berhak menentukan mahar, yang berhak tawar menawar tentang mahar itu adalah perempuan calon pengantin, bukan orang tuanya. Ini di masyarakat keseringan siapa yang tawar menawar mahar? Ini biar saya jelaskan perbedaannya. Yang berhak tawar menawar mengajukan mahar itu adalah perempuan calon pengantin, karena nanti mahar itu akan dimiliki oleh pengantin bukan orang tua. Dan mahar itu akan dimiliki oleh pengantin. Bagaimana orang tua silahkan tawar menawar masalah biaya resepsi, itu loh Pak. Biaya resepsi, biaya konsumsi, silahkan tawar menawar. Ini nanti walimahnya di mana, di sini konsepnya bagaimana, di sini ini pengeluaran semua segini, tolong dibantulah. Nah, itu wilayahnya orang tua. Tapi kalau mahar itu yang menentukan calon pengantin perempuan. Orang tua nggak punya hak. Kalau pengantinnya minta pendapat sama orang tua gimana? Nah, beda lagi kalau dimintain pendapat. Kalau nggak dimintain, jangan ngompor-ngomporin. Kadang-kadang kan yang serakah orang tuanya nih. Anaknya udah mau 1 gram emas, kata orang tuanya rugi loh 1 gram, minta 10 gram, akhirnya bubar, nggak jadi nikah. Gara-gara siapa? Orang tuanya yang serakah. Itulah Pak. Itu kasus itu sering terjadi. Makanya biar kita tahu wilayah orang tua bukan di situ. Nah, jelas Pak. Nah, adanya rencana mau nikahin nih kan, Mas Sigit. Yang udah mulai punya anak gadis sudah gede ya. Tahu. Pak Rahmatullah ya. Nanti orang tua diskusinya bukan di mahar, biaya walimahnya bagaimana. Wah ini walimah total 100 juta, gimana ini? Ya udah 50%, ya papanya begitu, itu wilayah orang tua, tawar menawar. Itu boleh, tapi kalau mahar urusan anak. Nanti kalau mahar udah diberikan itu hak anak, hak pengantin. Suaminya nggak boleh ikut makan tanpa seizinnya, orang tuanya juga nggak boleh ikut makan tanpa seizinnya. Maka bedain antara uang mahar sama uang belanja, dipisah. Uang mahar sama uang resepsi dipisah, karena itu haknya beda-beda. Selama ini dipisah apa dicampur? Dipisah ya. Uang mahar ini, uang pepesing ini, uang pelangkah
ini uang belanja, ini uang tenda, macam-macam lah. Artinya itu bisa, karena pemiliknya beda-beda. Bil ma'ruf, berikan mahar itu bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Yaitu atas dasar senang sama senang. Tanyain, kalau saya kasih mahar segini kamu mau nggak? Tanya. Itu ma'ruf namanya, Pak. Saya kalau dikasih emas saya nggak mau. Saya maunya maharnya rumah, mobil. Ya silahkan gitu loh, Pak. Di daerah Pati, Pak, Pati, Kudus, Pati, daerah Pati, Pak, itu ada tradisi sampai sekarang. Maharnya di samping emas harus bawa sapi. Coba itu, Pak, sapi berapa duit? Itu harus bawa sapi, Pak. Itu tradisi, tapi sudah menjadi kesepakatan, mau nggak mau ya dibayar. Memang disepakati kedua belah pihak ya dibayar. Gitu. Bapak dulu ngasih mahar istri berapa? Murah apa mahal? Nah, kalau dulu murah, tambahin, Pak. Udah punya duit bisa tambahin. Gitu. Bil ma'ruf min ghairi mutallin wa naqsin, dengan tanpa mutol itu berlebih-lebihan. Warna kesen atau kurang banget ya jangan, kalau berlebihan ya jangan, murah banget juga jangan. Maka kata Rasulullah, mudahkanlah orang yang mau nikah dengan meringankan mahar, ringankan maharnya. Kasihan, jangan gara-gara itu mahar akhirnya batal nikah, kasihan. Udah, yang penting sama-sama seneng, sesuai kemampuan saja. Emang suaminya juga baru lulus pondok, belum bisa kerja, nggak punya duit, ya udahlah mahar semampunya. Betul, Pak, saya dulu kasih mahar itu kecil banget. Emang mampunya itu. Nah, sekarang saya udah punya, ambil sendiri dah buat kamu semua gitu, Pak. Artinya kalau dulu disyaratkan maharnya harus sekian, bisa batal nikah, Pak, kalau terlalu mahal. Makanya nggak usah berlebihan, jangan pula terlalu murah. Kalau terlalu murah namanya nggak menghargai calon istri. Muhsonatin, artinya yang mau dinikahin tadi, budak-budak tadi, muhsonatin, dia perempuan yang muhsonat. Muhsonat itu apa? Afaif, orang yang bisa menjaga diri, menjaga kehormatan. Budak yang mau dikawinin tadi, budak yang muhsonat, bisa menjaga diri. Karena ada juga budak yang nakal, ya ada, Pak. Apa? Yaitu melacurkan diri. Ada, sama itu. Halun, menjadi hal, ghairu musafihat, bukan budak yang ahli berbuat dosa. Aizaniyat, yaitu budak yang senang berbuat zina, jahron, secara terang-terangan, yaitu sebagai WTS kalau bahasa sekarang, ya, menjual diri terang-terangan. Bukan itu. Jadi carilah budak yang muhsonat. Kalau budaknya muhsonat, bisa menjaga diri dan kehormatan, dia juga mukminat, mukmin, berikan mahar yang pantas, gitu, Pak. Wala muttakhidati akhdan, wala muttakhidan, dan budak-budak tersebut tidak menjadikan dirinya akhdan, tidak mengambil atau menjadikan akhdan. Akhdan itu apa? Mengambil, kalau bahasa piaraan. Nah, gitu, Pak. Saya ulang, wala mutakhidat, perempuan-perempuan budak itu tidak mengambil akhdan, yaitu laki-laki sebagai piaraan. Apa namanya? Gigolo. Gigolo atau apa? Kan ada, kalau orang kaya nih punya gadis piaraan, kalau perempuan kaya punya berondong piaraan. Nah, itu zaman dulu tuh udah ada, Pak.
gitu. Bukan perempuan yang seperti itu. Akhdan itu akhila, yaitu laki-laki piaraan yang dicintainya. Yaznun, mereka melakukan perzinaan bihina dengan budak itu sirron, secara sembunyi-sembunyi. Bukan perempuan yang begitu yang dimaksud. Itu makanya zaman dulu kan memang luar biasa sebelum Islam datang kan. Raja-raja itu punya selir banyak, simpenan banyak, piaraan ya banyak. Tidak cuma raja, ratu ya begitu. Adat budaya orang dulu. Nah, begitu Islam datang, membawa kebenaran. Dulu kan raja bisa selirnya bisa 50, 100 gitu kan Pak. Luar biasa. Fa'idha usinna, maka ketika budak itu dinikahkan, zuwajna dinikahkan. Wa fi qiraatin, dan dalam sebuah qiraah bil bina'il lil fa'il, dibaca bina lil fa'il. Kalau bina fa'il atau mabni maklum bacanya fa'idha ahsonna. Kalau mabni majhul fa'idha uhsinna. Qiraah kita bagaimana? Qiraah kita fa'idha uhsinna, bentuk mabni majhul. Tazawwajna. Kalau ahsonna berarti tazawwajna. Kalau uhsinna berarti zuwijna atau zuwajna. Ada dua kata. Ketika perempuan budak itu sudah dinikahkan atau dinikahi, fa'in ataina, maka ketika sudah nikah kok di kemudian hari budak itu melakukan perbuatan bifahishatin, yaitu perbuatan yang keji, yaitu zina, yaitu zina, fa'alaihinna, maka wajib bagi budak-budak tersebut. Apa yang wajib? Yaitu mendapatkan siksaan, mendapatkan hukuman nisfuma, separuh dari kewajiban alal muhsonat, terhadap perempuan-perempuan yang merdeka. Al harair, yaitu perempuan-perempuan yang merdeka. Al abkar, yaitu perempuan merdeka yang gadis. Idza zanina, ketika mereka berzina. Masih ingat kisos atau had? Kalau perempuan itu masih gadis kok zina, maka dicambuk. Cambuk berapa? 100 kali. Kalau yang berzina perempuan yang sudah masih punya suami, maka hukumannya apa? Dirajam, lemparin batu sampai mati. Itu kalau merdeka. Kalau budak separuhnya. Berarti berapa? 50 kali cambukan, separuhnya. Ini adil. Waktu bayar mahar ya separuhnya, ketika harus memberikan hukuman juga separuhnya. Nah, ini Islam membawa keadilan. Begitu Pak. Ini hukum Islam. Minal adzabi, dari siksaan, atau al-haddi, yaitu had. Sehingga fayujallidna, maka budak-budak itu dijilid itu dicambuk, khamsina, 50 kali cambuk, wa yugribna, dan diasingkan berapa? Nisfasanatin, setengah tahun. Kalau orang merdeka diasingkan 1 tahun, kalau budak diasingkan selama setengah tahun. Wa yuqasu alaihinna al-abida, wa yuqasa, dan dikiaskan alaihinna, atas budak-budak tersebut, kasus budak tersebut. Siapa yang dikiaskan? Al-abid, yaitu budak laki-laki. Gitu Pak, budak laki. Bapak, budak laki, budak perempuan itu statusnya sama.
Bahkan auratnya itu disamakan loh Pak. Aurat budak lagi dengan aurat budak laki-laki, aurat budak perempuan atau laki itu sama. Yaitu apa? Baina surrah wa rukbah, antara dengkul sampai pusar sampai dengkul. Itu auratnya Pak. Makanya kalau ada budak apa payudaranya nggak ditutup ya, dalam Islam itu nggak dosa kalau dia statusnya sebagai perempuan budak. Dulu lebih ekstrim. Nah, sekarang karena budak nggak ada, ya, statusnya dibedakan. Termasuk urusan siksa, makanya yang disiksa budak laki maupun budak perempuan tetap hadnya, sanksinya, hukumannya separuh dari orang yang merdeka. Karena statusnya budak. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Walam yaj'alil ihsana syartan. Walam yaj'al, dan tidak menjadikan al ihsana, yaitu ihsan. Ihsan itu status nikah. Syartan tidak dijadikan sebagai syarat liwujubil haddi, kepada wajibnya melakukan had, li ifadati, karena adanya ifadah. Ifadah itu sebuah hikmah atau sebuah tujuan. Annahu, sesungguhnya, la rojma, hukum asli sesungguhnya la rojma, tidak ada rojam, tidak ada hukum rajam alaihinna, terhadap budak, aslan blas sama sekali. Itu hukum aslinya. Kalau orang merdeka punya suami, punya istri, kok zina, dirajam. Nah kalau budak punya suami kok zina, separuhnya. Dan separuh dirajam itu apa? Nggak ada, gitu loh. Adanya paling banter dicambuk 100 kali. Bahkan kalau di sini cukup separuhnya, yaitu dicambuk 50 kali. Itu kalau disamakan dengan perempuan merdeka. Begitu Pak. Itu enaknya jadi budak, gitu loh Pak. Ringan gitu. Ya kalau perlu ya nggak usah begitu lah. Semoga terus dijaga. Hilang mulu nih. Zalika, adapun yang demikian itu apa? Ai nikahul mamlukat, menikahi budak-budak tersebut inda adamit tul, ketika tidak adanya biaya, tidak adanya kekayaan. Mau nikahin orang merdeka mahal, mau zina takut dosa, ya udah solusinya nikahin budak. Sekarang budak nggak ada, bagaimana? Ya udah ditahan. Nggak tahan, ya sudah nikah lagi, gitu loh Pak. Nikah lagi. Di Depok 1, Kalimantan 1, itu. Nikah kontrak nggak boleh. Madzhab Syafi'i melarang, mengharamkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Kalau nikah beneran, jadi nggak boleh nikah kontrak. Makanya laki-laki, para suami kalau kerja keluar kota, keluar lokasi, jangan lama-lama. Kenapa? Setannya banyak di luar rumah itu. Ya, jangan lama-lama.
waktunya pulang ya pulang gitu. Selanjutnya liman khosyal anata, liman hukum atau cara seperti itu liman bagi orang-orang khosyah yang punya rasa takut, ay khofa punya rasa takut, al anata melakukan zina, ay azina takut jatuh dalam perzinaan, mau nikahin orang merdeka mahal ya sudah akhirnya nikahin budak, itu boleh. Wa asluhu al masyaqqah, wa asluhu dan aslinya Pak, aslinya orang menghindari zina, laki-laki menghindari godaan perempuan, itu aslinya al masyaqqah, berat. Sumia bihi az-zina, makanya menghindari godaan perempuan itulah disebut zina. Jadi zina itu ada zina secara bahasa, ada zina secara istilah. Bapak nggak ketemu perempuan itu, tapi Bapak melakukan sebuah imajinasi, itu juga zina, Pak. Bapak nggak megang juga enggak, cuman Bapak melihatin gitu, terus dengan imajinasi yang liar, itu juga zina. Nggak boleh Pak Haji. Itu laki-laki itu liar loh Pak, rambut boleh putih, jenggot boleh putih, tapi kalau nggak dikontrol sahabatnya lihat, padahal di belakang boncengin istrinya, pikirannya ngelantur ke janda sebelah, lihat. Makanya dijaga betul Pak. Makanya sampai bab zina itu luar biasa Pak. Itu makanya dijaga betul pandangan kita, dijaga. Kalau kelihatannya takut jatuh dalam zina secara harfiah, tundukkan pandanganmu, Kalau udah nundukin pandangan, masih udah diem aja di rumah, jangan keluar rumah kalau nggak penting banget, nggak usah. Nah, gitu Pak. Kalau kelihatannya kita liar gitu kan, di rumah bosan ngelihatnya itu dia lagi gitu kan, dapat terus keluar ya malah zina terus, zina mata, zina pikiran, zina macam-macam itu. Maka ada orang begini nanya itu, Pak Ustadz, saya mah zina mah enggak, selingkuh ya enggak sih, cuma chattingan doang begitu. Ya sama, kalau kita bahas ngomong chattingan itu semua bagian dari perzinaan. Makanya saya udah pernah sampaikan, termasuk zina yang dihukumi dosa. Suami istri hubungan badan, tapi yang dibayangkan orang lain, itu termasuk zina, dosa besar. Gak boleh, ya satikhwan, gak boleh. Ya dibayangin nafa urbah, gak boleh. Udah yang ada aja itu dinikmatin, gitu loh. Belum siap, kalau belum siap udah diem buat baca Quran saja, daripada melakukan hubungan badan dengan istri tapi pikiran kita ngelantur kemana-mana. Itu termasuk zina. Dosa ya dosa, zina buat dosa itu. Selanjutnya tambah sedikit, li'annahu sababuha bil hadd, li'annahu karena sesungguhnya sababuha sebabnya daripada zina bil had, yaitu diberikan had itu hukuman fid dunya, di dunia, wal uqubata dan siksaan fil akhirati, di dalam akhirat. Had itu artinya batasan. Kalau sudah dihukum di dunia, di akhirat dapat siksa enggak? Sudah enggak menurut mazhab Syafi'i.
Tapi kalau di dunia yang nggak dapat sanksi, dibiarkan begitu saja, nggak ada sanksi, maka di akhirat dia dapat siksaan. Minkum, dari kalian semua. Bihilafi man la yakhafuhu minal ahrari. Bihilafi man, berbeda halnya dengan seseorang la yakhafuhu minal ahrar. La yakhafuhu, yang tidak takut, tidak khawatir jatuh dalam perzinahan, minal ahrari, yaitu dari golongan orang-orang yang merdeka, laki-laki merdeka. Fala yahillu, maka tidak halal lahu, bagi laki-laki yang merdeka, nikahuha, menikahi budak perempuan. Jadi hukum aslinya begitu, Pak. Aslinya laki-laki merdeka nggak boleh nikahin budak perempuan. Menjadi boleh kalau takut jatuh dalam perzinahan. Aslinya begitu, Pak, hukumnya. Gitu. Makanya hukum nikah itu ada 5. Hukum asli nikah itu adalah sunnah. Dari sunnah bisa naik menjadi wajib. Dari sunnah bisa turun menjadi makruh, bisa turun menjadi haram, bisa turun menjadi mubah. Tergantung sebab, alasan, dan tujuannya. Tapi hukum aslinya sunnah. Itu sama kasusnya seperti ini. Aslinya mah nggak boleh laki-laki nikahin budak, cuma karena darurat daripada takut zina, sudahlah solusinya silahkan nikah sama budak. Wakaza, seperti inilah man, bagi seseorang istato'a, yang punya kemampuan tula hurratin, yaitu biaya menikahi perempuan merdeka. Kalau memang punya kemampuan, yang mending merdeka. Kalau nggak punya kemampuan memberikan mahar tapi takut jatuh dalam zina, ya sudah nikah sama budak. Wa alaihi syafi'iyyu, dan atas pendapat inilah asy-syafi'iyyu. Kalau disebut asy-syafi'iyyu berarti golongan pengikut Imam Syafi'i. Asy-syafi'iyyu, asy-syafi'i itu berarti maksud ada pengikut Imam Syafi'i, termasuk kita. Wa kharaja biqaulihi, wa kharaja, dan mengecualikan atau mengeluarkan, biqaulihi, dengan firman Allah, min fatayatikumul mu'minat, yaitu pada kalimat min fatayatikumul mu'minat. Artinya apa? Min fatayatikum, yaitu dari gadis-gadis kalian, perempuan-perempuan muda kalian. Fatayat, fatayat itu perempuan muda. Perempuan muda itu kalau dihitung umur, selama belum umur 40 masih disebut fatayat, masih disebut muda. Kalau udah lewat 40 sebutannya sudah tua, gitu loh, Pak. Udah tua. Mau laki mau perempuan, kalau udah 40 ke sana sebutannya tua. Jadi Bapak jangan menolak status tua. Panggil Mbah tersinggung. Panggil Mbah, lo Bapak udah berapa umurnya? Ya udah Mbah. Gitu. Jadi jangan menolak. Selanjutnya, al-mu'minat, yaitu gadis-gadis yang mukmin. Mengecualikan dengan kalimat ini itu berarti mengeluarkan apa? Al-kafirat, mengecualikan, yaitu perempuan-perempuan yang kafir, tidak termasuk ini. Jadi kalau mau nikah cari gadis yang merdeka, atau kalau budak ya budak yang mukminat, jangan sembarangan. Nah, kalimat ini berarti mengeluarkan atau mengecualikan kalimat al-kafirat. Yang kafir gak usah. Fala yahillu lahu, fala yahillu, maka tidak halal lahu, bagi laki-laki merdeka. Apa yang tidak halal? Nikahuha, menikahi perempuan kafir, tidak halal.
walau adama wa khofa, walaupun tidak ada perempuan lain, wa khofa, dan walaupun takut jatuh dalam perzinahan, tetap tidak halal menikahi perempuan kafir ketika kita laki-laki statusnya mukmin. Jelas di sini. Dan di Indonesia kok ada nikah beda agama? Nah, itu pendapatnya orang-orang liberal yang dulu dipandai, dipelopori oleh Profesor Nurholis Majid, Cak Holis itu panggil, Cak Nurholis itu. Nah kita kan bukan orang liberal, jadi Bapak kalau ada yang masuk laki-laki tanya, agamamu apa? Begitu Pak. Bapak biasanya ditanya apanya? Gajimu berapa? Agamanya apa, tanya. Ya mungkin Islam lah, ke rumah pakai baju koko. Loh belum tentu Pak. Yang pakai baju koko itu belum tentu. Belum tentu. Oh, yang jelas KTP Islam aja belum tentu Islam loh. Nah, itu. Sebab kalau Bapak ternyata kecolongan tuh, Bapak seperti kehilangan anak. Kehilangan anak udah. Itu makanya penting agama itu. Tanya agamamu apa. Terus bagaimana solusinya? Ya sudah, solusinya wa antasbiru, kalian bersabarlah. Mau kepengen nikah adanya orang kafir, udah tahan. Caranya sabar. Sabar an nikahil mamlukat, dari menikahi perempuan-perempuan budak. Daripada nikahin perempuan-perempuan kafir, lebih baik menikahi perempuan-perempuan budak yang mukmin. Makanya kan dalam ayat lain dijelaskan, laki-laki budak mukmin lebih baik minal abdi, daripada minal khuri, daripada laki-laki merdeka tapi kafir. Begitu juga sebaliknya. Makanya di sini lebih baik nikah sama budak, khairun, itu lebih baik lakum, bagi kalian semua. Li alla yasirul waladu raqiqan. Tujuannya apa? Li alla yasira, seandainya jadi al waladu, walad, jadi anak kita, raqiqan, maka itu menjadi ringan beban, menjadi ringan beban. Tapi kalau Bapak nikah sama perempuan kafir, namanya nih, itu tanggung jawab sampai akhirat, bebannya banyak. Tapi wallahu, adapun Allah, Ghafurun, adalah zat yang maha pengampun, Rahimun, dan zat yang maha penuh kasih sayang. Buktinya apa? Bit tawassu'ati, dengan memberikan tawassu. Tawassu itu kelonggaran, fi dzalika, dalam kasus pernikahan. Ini Allah itu tidak pernah membebani hambanya. Tambah satu lagi Pak, biar tuntas enak. Yuridullahu liyubayyina lakum. Yuridullah, Allah berkehendak, Allah menginginkan, liyubayyina, untuk memberikan penjelasan, lakum, kepada kalian semua. Caranya apa? Syara'ira dinikum, dengan menyampaikan syariat agama kalian. Itu Allah memberikan aturan-aturan dalam Islam, itu dalam rangka memberikan penjelasan. Wa masoliha amrikum, dan kemaslahatan urusan kalian, agar jelas agama itu begini, aturannya begini. Jangan ngawur seperti orang yang tidak beragama. Dan ini untuk kebaikan, kemaslahatan urusan kita. Wa yahdiyakum, dan tujuan Allah dan hukum begini, wa yahdiyakum, memberikan petunjuk kepada kalian. Petunjuk apa? Sunana alladzina min qablikum,
yaitu jalan-jalan, toroiko yaitu jalan daripada orang-orang min qablikum yang ada sebelum kalian, minal ambiyai dari golongan nabi-nabi terdahulu, fit tahlili di dalam kehalalan, wat tahrimi dan di dalam keharaman, fatat tabi'uhum maka ikutilah mereka. Jelas. Jadi agama itu mengatur kehidupan manusia, baik beragama maupun bermuamalah, bersosial. Pertanyaannya, lebih enak jadi orang yang diatur apa dibebaskan? Jujur Pak, saya lebih enak jadi orang yang diatur apa dibebaskan? Lebih enak jadi orang yang diatur, tertib. Oh, ini waktunya sholat, ini waktunya sarapan, ini istri tetangga, jelas aturannya. Nah kalau nggak jelas bahaya itu, betul. Ini hartamu, ini harta orang lain, jelas. Kalau nggak ada aturan, hari ini jadi istrimu, besok bisa jadi hancur kehidupan kita. Makanya paling enak jadi orang Islam. Kenapa? Aturannya jelas, komplit. Komplit Pak, dari bangun tidur sampai tidur lagi semua sudah diatur oleh agama. Masuk kamar mandi ada aturannya enggak? Cebok ada aturannya enggak? Semua ada aturannya. Tapi bagi orang kafir nggak ada aturannya, sehingga dia nggak ubahnya seperti binatang. Nggak ada aturannya kok. Paling enak kita tertib. Ini waktunya apa, ngaji, waktunya tidur, waktunya kerja, tertib, sholat. Sehingga hidup orang mukmin itu tertib, nggak berantakan, nggak ngawur. Nah inilah untungnya syariat yang ditetapkan Allah. Wa yatuba alaikum, wa yatuba dan Allah memberikan taubat alaikum kepada kalian semua, ayyarji'u memberikan kesempatan kembali bikum pada diri kalian semua, ma'siyatihi dari maksiat, dari kemaksiatannya, allati kuntum yang mana dulu kalian semua alaiha itu berada dalam kemaksiatan, diberikan kesempatan taubat ila ta'atihi untuk taat kepada Allah. Yang sudah ya sudah, jangan diulang lagi. Itu hebatnya Allah tuh begitu Pak. Coba kalau Allah maha pendendam, habis kita Pak. Enggak, kamu dulu pernah bohongin saya, habis kita. Untungnya Allah maha ampun, udah yang sudah ya sudah, jangan diulang lagi. Wallahu adapun Allah zat yang maha mengetahui bikum dengan kondisi kalian apa saja, dari zaman dulu sampai sekarang, zaman jahiliyah sampai Islamiyah, Allah tahu yang terjadi. Nggak apa-apa, yang sudah ya sudah, jangan diulang lagi. Hakimun dan maha bijaksana fima dalam perkara duburahu lakum yang sudah terjadi lampau menimpamu, lakum kepada kalian semua. Jadi Allah ya bijak atas perkara yang dulu pernah kamu lakukan, maksiat ini, ya sudah nggak apa-apa, yang penting jangan diulang lagi. Itu kita enaknya punya Tuhan Allah maha pengasih, maha pemaaf. Itu kalau Tuhan Allah kok pendendam, aduh, kita yang neraka semua Pak. Dengan begitu terus kita bertaubat, karena kita selalu berbuat dosa, maka selalu harus bertaubat. Dan semoga taubat kita diterima Allah sebelum kita diwafatkan Allah, biar kita masuk surga, nggak usah mampir ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul
Allahumma arhamna waj'alhu lana wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna sina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili waj'alhu lana ya rabbal salatullahi wassalam ala man hiyal Qur'an salatullahi wassalam uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.